Sarwenda berurai air mata mencurahkan isi hatinya. Salah satunya yang mencuri perhatian adalah soal Ruben dituding selingkuh saat mereka masih menjalani biduk rumah tangga. Perihal kasur yang menjadi pemantik. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Hubungan mantan suami istri Ruben Onsu dan Sarwenda memang bagai api dalam sekam. Tanpa disadari, ada bahaya yang tersembunyi dan terus menjalar liar. Entah di mana ujungnya. Ya, Ruben dan Sarwenda sama-sama speak up lewat jalur masing-masing. Satu buka suara di podcast, satu lagi memilih merespon lewat kuasa hukum. Sarwenda berurai air mata mencurahkan isi hatinya. Salah satunya yang mencuri perhatian adalah soal Ruben dituding selingkuh saat mereka masih menjalani biduk rumah tangga. Perihal kasur yang menjadi pemantik. Barang tersebut sebenarnya hasil kerjasama dalam bentuk endorse. Ruben unggah konten ceramah mengenai ciri-ciri orang munafik yang suka berbohong dan tidak amanah. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Gak hanya itu, Sarwenda pun menghantam lagi Ruben dengan tudingan jika ayah dari ketiga anaknya itu terjerat pinjol. Dan pihak Ruben pun menantang balik Sarwenda dengan meminta bukti yang sah. Buktikan aja kalau memang Ruben ada pinjol. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Ya, selama ini dikenal kalem dan penyabar, pertahanan Sarwenda akhirnya runtuh. Akibat gak kuat terus-terusan dihujat tuduhan soal nafkah 200 juta dari Ruben Onsu. Wenda mengaku demi harga diri, lelah dibanding-bandingkan dan demi kehidupan anak-anak yang harus ia jaga. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Klarifikasi dari Sarwenda pun dinilai warganet adalah upaya untuk memperebut simpati publik jelang sidang mediasi yang akan digelar pada Rabu 6 Agustus pekan depan. Benarkah demikian? Di lain sisi, pihak Ruben menjawab tuduhan Sarwenda tentang tidak pernah bertengkar di depan anak-anak. Namun bukti yang ada sebaliknya. Video lama pun viral, memperlihatkan Sarwenda dan Ruben terlihat cekcok besar di dalam rumah yang berisi anak-anak mereka. Di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Gua percaya ya ketika lo buka aib orang lain ya lo juga ditutup juga aibnya. Sementara itu, Betran Peto putra Onsu justru memberikan reaksi keras lewat unggahan di media sosial pribadinya dengan satu kata, bohong. Seolah kata tersebut ditujukan pada Bunda Sarwenda. Ya, konflik perebutan hak asuh anak dan masalah finansial yang awalnya coba diredam, justru kini menjadi konsumsi publik akibat aksi saling klaim dan bantah, baik dari Ruben maupun dari Sarwenda. Setelah perang panas di media, mantan pasutri Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya bertemu tatap muka dalam sidang mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perang dingin tergambar jelas saat momen mediasi. Meski sempat berjabat tangan,
Ruben Wenda tak saling tegur sapa dan saling membuang pandangan. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Kita aja ngobrol tentang anak. Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan, dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwenda juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak penengahnya pakai perantara. Tidak secara langsung. Bahasa tubuh memang tak bisa dibohongi. Efek perang dingin Ruben Wenda, mediasi pertama pun buntu dan alot. Ruben Wenda belum sempat sepakat soal hak asuh anak, sampai harus lanjut ke sidang mediasi kedua 6 Agustus mendatang. Belum, kan masih ada lagi yang berikutnya ya. Masih ada lagi mediasi berikutnya. Semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai, semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Alotnya sidang mediasi Ruben Onsu versus Sarwenda terkait hak asuh anak mau tidak mau dikait-kaitkan kepada isu Sarwenda lakoni ritual persugihan di Gunung Kawi. Apalagi belakangan juga beredar video viral. Ada foto Ruben di salah satu tempat sakral di Gunung Kawi. Benarkah Sarwenda diduga menjadikan Ruben sebagai tumbal persugihannya di Gunung Kawi? Kalau foto Ruben nggak ada di sana, nggak ngeliat. Mungkin ada yang naruhin untuk konten lagi, mungkin nggak ada hubungannya. Karena orang kejawen nggak peduli atau nggak percaya dengan persugihan tumbal. Lagi heboh Ruben sama Sarwenda, aneh. Saya lagi mencuci nama baik Gunung Kawi, jadi dihubung-hubungin sama urusan keluarga orang. Marcel Radival, si pesulap merah, berani menjamin kalau Ruben Onsu bukanlah tumbal dari isu pesugihan di Gunung Kawi Sarwenda. Ruben yang pernah mengaku kena teror mistis sampai menderita penyakit misterius juga dibongkar bukan perbuatan ritual pelaku ilmu sihir. Saya tahu lagi permasalahan rumah tangga mereka, tapi kan itu aib mereka ya. Yang jelas saya nggak bisa ngomongin di media. Yang terdengar belum tentu fakta. Saya bisa bilang kayak gitu. Ada hal-hal yang mereka sengaja ceritakan untuk menutupi sesuatu gitu. Jadi kisah yang dulu dibuat-buat itu tentang sakit dan semacamnya ada faktanya sebenarnya. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu lah. Tidak percaya. Saya bilang langsung ke Ruben. Gue mah nggak percaya gitu. Dan saya tahu faktanya lagi. Aduh, nggak bisa diceritakan. Itu aib keluarga mereka. Berkonflik dengan mantan suami kan ini kurang elok. Karena kan jelek-jelek itu adalah masih ayah daripada anak kita. Sebisa mungkin jangan diperpanjang lagi. Sebisa mungkin fokus ke solusinya kedua belah pihak. Ya, saya menyarankan agar Sarwenda dan Ruben Onsu keduanya itu bisa berdamai, mencari solusi yang terbaik demi masa depan anak-anak. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.